Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tegar Umar Yafi dari Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir. Di sini saya akan menjelaskan kemukjizatan Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan kepada para nabi dan rasulnya mukjizat-mukjizat sebagai hujjah dan alasan rasional yang menyatakan bahwa mereka adalah benar dan mereka adalah para nabi dan rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena mukjizat adalah sesuatu yang luar biasa yang diperlihatkan Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui para nabi dan rasulnya sebagai bukti kebenaran pengakuan kenabian dan kerasulan mereka. Namun mukjizat para nabi dan rasul terdahulu hanya berupa mukjizat indrawi yang sesuai dengan masa dan zaman ketika mereka diutus dan diangkat menjadi nabi. Pengertian Al-Quran sebagai mukjizat terbesar. 1. Pengertian Al-Quran. Kata Al-Quran menurut bahasa adalah bentuk masdar qara'a yang berarti bacaan. Selanjutnya kata ini berarti kitab suci yang diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu ditulis dengan mushaf berdasarkan firman Allah dalam Quran surat Al-Qiyamah ayat 18. Artinya, kami telah selesai membacanya, maka ikutilah bacaannya. Ulama berbeda pendapat tentang kata Al-Quran dari segi istiqaqnya sebagai berikut. Al-Quran adalah bentuk masdar dari qara'a. Dengan demikian kata Quran berarti bacaan. Kemudian kata ini selanjutnya berarti kitab suci yang diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Quran kata sifat dari al-qur'u bermakna al-jam'u. Dalam kurung kumpulan selanjutnya digunakan sebagai salah satu nama bagi kitab suci yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena Al-Quran terdiri dari sekumpulan surah dan ayat memuat kisah-kisah perintah dan larangan, dan juga karena Al-Quran mengumpulkan intisari dari kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya. Pendapat ini antara lain dikemukakan oleh Al-Zajjaj, wafat tahun 311 Hijriyah. Kata Al-Quran adalah ism alam, bukan kata bentukan, dan sejak awal digunakan sebagaimana bagi kitab suci umat Islam. Pendapat ini diriwayatkan dari Imam Syafi'i, wafat 204 Hijriah. Sedangkan Al-Quran menurut istilah antara lain adalah firman Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang memiliki kemukjizatan lafal. Membacanya bernilai ibadah, diriwayatkan secara mutawatir yang tertulis dalam mushaf, dimulai dengan surah Al-Fatihah dan diakhiri dengan surah An-Nas. Dalam definisi yang lain disebutkan pula bahwa menurut istilah para ulama Al-Quran ialah kalam Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menjadi mukjizat yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz dan maknanya dengan perantaraan malaikat Jibril alaihissalam yang tertulis di dalam mushaf yang disampaikan secara mutawatir, dimulai dengan Quran surah Al-Fatihah dan diakhiri dengan Quran surah An-Nas. Dengan demikian kalam Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan kepada para nabi sebelumnya seperti Taurat, Injil, dan Zabur bukanlah Al-Quran. Demikian pula kalam Allah yang diturunkan langsung kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tanpa melalui malaikat Jibril atau yang bukan lafaznya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala seperti hadis qudsi bukanlah Al-Quran. Kata Al-Quran dan kata yang seasal dengannya disebutkan 77 kali dalam Al-Quran, tersebar di dalam berbagai surah Makkiyah dan Madaniyah dalam bentuk ma'rifah menggunakan alif dan lam disebut 57 kali, dan dalam bentuk nakirah tanpa alif dan lam 19 kali. Dalam bentuk kata kerja fi'il, baik bentuk lampau, sekarang maupun bentuk perintah disebut 17 kali. Dari definisi Al-Quran yang telah disebutkan di atas menunjukkan bahwa Al-Quran itu adalah merupakan salah satu
mukjizat di antara mukjizat-mukjizat yang diberikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan sebagai mukjizat terbesar yang diberikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena mukjizat-mukjizatnya semua sudah tidak kelihatan lagi fisiknya, kecuali kisah dan riwayatnya saja. Tetapi Al-Quran sebagai kitab suci yang menjadikan pedoman utama umat Islam itu tetap ada dilihat, dibaca, dihafal, dan dijadikan pedoman di dalam hidup dan kehidupan, yang mendatangkan kebahagiaan dunia dan akhirat sebagai wahyu Allah Subhanahu wa taala yang akan selalu terjaga keasliannya hingga akhir zaman, tidak akan berubah sedikit pun, ya maupun walaupun banyak usaha dari musuh-musuh Al-Qur'an untuk mengubahnya. Al-Qur'an sejak awal turunnya yang ditulis di berbagai alat-alat tulis dan tersebar di kalangan para sahabat ketika itu hingga dikumpulkan menjadi satu mushaf seperti yang ada sekarang ini, dipindahkan dari satu generasi ke generasi lain secara mutawatir tanpa ada perubahan dan pengurangan sedikit pun. Dua, pengertian mukjizat. Mukjizat menurut bahasa ialah suatu hal yang luar biasa yang menyalahi kebiasaan dinampakkan Allah Subhanahu wa taala kepada seorang nabi untuk menyiratkan kenabiannya, dan manusia biasa tidak dapat berbuat seperti itu. Menurut Al-Jurjani, mukjizat ialah suatu hal yang luar biasa yang menyalahi kebiasaan, mengajar kepada kebaikan dan kebahagiaan disertai dakwaan kenabian, bertujuan untuk menambahkan kebenaran yang mendakwakan bahwa dia adalah seorang utusan dari Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan menurut Muhammad Hasan Hito, mukjizat ialah suatu hal yang luar biasa yang menyalahi adat kebiasaan disertai dengan tantangan dinampakkan Allah Subhanahu wa taala kepada Rasul atau Nabi sebagai pembenaran terhadap dakwaannya, dan orang-orang di mana dia diutus tidak mampu mengalahkannya. Dengan demikian mukjizat itu merupakan suatu yang melemahkan orang sehingga tidak dapat menandinginya. Ada yang berusaha menandinginya tetapi tidak dapat memenangkan pertandingan itu, karena mukjizat merupakan karunia Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada nabi dan rasul, sehingga tidak mungkin ada manusia yang menandinginya. Dari uraian di atas dapat pula disimpulkan bahwa mukjizat sesuatu yang terjadi di luar kebiasaan. Sesuatu yang terjadi di luar kebiasaan itu nampak pada diri seorang nabi dan rasul. Sesuatu yang terjadi di luar kebiasaan itu disertai dengan adanya tantangan. Sesuatu yang terjadi di luar kebiasaan itu tidak dapat ditantang atau tidak dapat dikalahkan. Al-Quran sebagai mukjizat yang terbesar. Al-Quran sebagai suatu mukjizat yang terbesar maksudnya adalah karena ia kekal abadi, mukjizat yang pernah diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada rasulnya semenjak Nabi Adam alaihissalam sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah berlalu dan tidak dapat melihatnya. Mukjizat yang pernah diberikan Allah Subhanahu wa taala sudah berlalu dan tidak dapat dilihat. Mukjizat-mukjizat yang sudah ada dan sudah pernah terjadi tetapi kita tidak dapat merasa dan menghayatinya serta mengalaminya. Lain halnya dengan Al-Quran, ia adalah sebagai mukjizat. Ia kekal abadi. Umat Islam dan umat lainnya dapat memegang, membaca, menghayati, memahami, mengamalkan isinya untuk mencapai kebahagiaan dunia dan keselamatan di akhirat nanti. Kemukjizatan Al-Quran pada dasarnya berpusat pada dua segi. Pertama, segi isi atau kandungan Al-Quran, dan kedua, segi bahasa Al-Quran. Berkenaan dengan isi Al-Quran telah dikemukakan bahwa Al-Quran yang diwahyukan oleh Tuhan kepada Nabi Muhammad SAW 14 abad yang lalu itu banyak membawa ayat-ayat ilmiah yang kemudian diakui kebenarannya oleh ilmu pengetahuan modern di dewasa ini. Dari segi kandungan isi, mukjizat Al-Quran dapat dilihat dari tiga aspek. Satu, merupakan isyarat ilmiah. Al-Quran banyak berisi informasi ilmu pengetahuan walaupun hanya dalam bentuk isyarat ilmiah seperti informasi mengenai ilmu pengetahuan alam. Dua, merupakan sumber hukum. Al-Quran telah memberikan andil yang kuat dalam pertumbuhan hukum. Bahkan Al-Quran dapat merupakan produk hukum yang ideal hingga masa kini. Tiga, menerangkan suatu ibrah dan teladan serta kabar gaib baik yang terjadi pada masa lalu,
sekarang maupun yang akan datang. Al-Quran banyak mengandung berita-berita tentang hal-hal yang gaib seperti surga, neraka, hari kiamat, dan hari perhitungan. Selain itu, Al-Quran juga banyak mengungkapkan kisah-kisah para nabi dan umat masa lampau, seperti kisah Fir'aun, kisah Ad dan Samud, kisah Nabi Yusuf dan Nabi Ibrahim alaihissalam. Al-Quran banyak pula menyinggung masalah-masalah yang belum terjadi di masanya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.